Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rahmatika Puspa Ramadan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi minyak bumi yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Untuk mengetahui lebih lanjut, sebelumnya aku mau nanya nih sama kalian. Kalian tahu nggak sih apa itu tentang minyak bumi? Minyak bumi disebut sebagai cairan kental coklat gelap kehijauan yang berada di lapisan atas dari beberapa area kerak bumi yang tersusun dari rantai hidrokarbon. Tahukah kalian, ternyata minyak bumi itu udah dijelaskan terlebih dahulu di dalam Al-Quran dalam surah Al-A'la ayat 4 dan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gusaan ahwa, yang artinya dan yang menumbuhkan rumput-rumputan lalu dijadikannya rumput-rumputan kering kehitam-hitaman. Di ayat keempat surah Al-A'la tadi, Al-Quran menggunakan kata al-mar'a yang mana menurut Arabic English Lexicon dapat berarti padang rumput maupun tumbuh-tumbuhan jenis rumput-rumputan. Jika pepohonan dalam Al-Quran adalah syajarota dan tumbuh-tumbuhan secara umum dikatakan nabata. Di ayat keempat ini, Al-Quran menggunakan kata al-mar'a yang mengacu kepada substansi organik ataupun tumbuh-tumbuhan jenis rumput-rumputan, termasuk pula dalam kategori al-mar'a ini. Tumbuh-tumbuhan air seperti gangga atau alga dan al-mar'a ini juga mengacu kepada tumbuh-tumbuhan di periode awal bumi, sebagaimana ketika Allah menceritakan mengenai penciptaan alam semesta dan bumi di seluruhnya dalam surah An-Nazi'at. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, yang artinya darinya dia dipancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dalam Al-Quran surah Al-A'la ayat kelima terdapat kata gusaan yang menurut Len di dalam Arabic English Lexicon, gusaan berarti kumpulan dari partikel-partikel sampah atau daun-daun yang sudah busuk dan bercampur dengan sampah. Sedangkan menurut tafsir Departemen Agama Republik Indonesia, gusaan bersifat seperti buih, yaitu menindihnya suatu kepada sesuatu yang lain. Ahwa artinya sesuatu yang gelap atau hitam kehijauan. Apabila dihubungkan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu Al-Quran surah Al-A'la ayat keempat, menunjukkan bahwa Allah yang menumbuhkan rumput-rumputan, lalu rumput-rumputan yang bercampur dengan daun dan sampah yang sudah busuk. Sisa-sisa rerumputan yang bercampur daun dan sampah yang sudah busuk tersebut kemudian mengendap di dasar bumi dan lama-kelamaan tertutup lumpur. Lumpur tersebut lambat laun merumbak menjadi batuan karena pengaruh dari tekanan dan lapisan di atasnya. Sementara dengan meningkatnya suhu dan tekanan, bakteri anaerob menguraikan sisa-sisa jasa training itu menjadi minyak dan gas. Minyak bumi yang berbentuk berwarna hitam gelap kehijauan. Hal ini sesuai dengan Pertamina bahwa minyak bumi berwarna hitam gelap kehijauan dan mudah terbakar. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam itu masih berbentuk cairan kental coklat gelap atau kehitaman dan masih berbau dan disebut sebagai minyak mentah. Jadi belum bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengelolaan minyak bumi itu ada 6 tahapan. Yang pertama itu destilasi. Destilasi atau disebut juga fraksinasi merupakan tahap pertama yang dialami oleh minyak bumi. Pada proses ini, minyak bumi akan dipisahkan berdasarkan titik didih. Destilasi biasanya dilakukan pada tenor tinggi dekadap utara dan mendapatkan tekanan 1 atm pada suhu 370 derajat Celcius. Dengan pemanasan ini, maka minyak bumi akan terpisahkan dengan minyak bumi yang memiliki titik didih rendah berada di atas tanur dan titik didih tinggi akan berada di dasar tanur. Tahap yang kedua yaitu cracking atau refinery, pemurnian, di mana penguraian molekul besar senyawa hidrokarbon besar menjadi molekul senyawa yang hidrokarbon kecil. Seperti halnya pengolahan fraksi minyak solar, minyak tanah menjadi bensin. Secara umum terdapat 3 cara, yaitu thermocracking, catalytic cracking, dan terakhir hydrocracking. Tahap yang ketiga ada reforming, proses perubahan struktur molekul fraksi atau mutu buruk menjadi rantai karbon lurus menjadi fraksi yang mutunya lebih baik atau rantai karbonnya bercabang. Proses reforming dapat dilakukan dengan pemanasan atau dengan katalis. Karena tujuan merubah struktur molekul, reforming disebut juga dengan proses isomerasi. Pada tahap keempat ada alkilasi dan polimerasi. Alkilasi adalah proses penambahan jumlah atom pada fraksi yang membuat molekul fraksi lebih panjang dan bercabang.
Pada umumnya, proses alkilasi dapat dilakukan dengan menambahkan katalis asam kuat seperti HCl, H2SO4, atau AlCl3. Sedangkan polimersari adalah tahapan di mana penggabungan molekul-molekul kecil hingga menjadi molekul yang lebih besar dalam fraksi sehingga mutu dan produk akhir akan lebih meningkat. Pada tahap kelima ada treating. Treating merupakan proses pemurnian fraksi minyak bumi setelah melalui proses eliminasi bahan-bahan pengotor yang terdapat baik karena proses sebelumnya ataupun bawaan minyak mentah. Pada umumnya bahan pengotor yang akan dihilangkan adalah bau tidak sedap dengan proses copper sweetening dan doctor treating, lumpur dan warna dengan proses exit treatment, parafin dengan proses de-waxing, aspal dengan proses dispelting, dan belerang dengan proses desulfurizing. Dan yang terakhir pada tahap ke-6 ada blending. Blending sebagai tahap akhir untuk menghasilkan bahan siap guna yang sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan. Maka minyak bumi yang telah melewati berbagai proses harus melewati blending dengan penambahan aditif yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas daripada produk akhir, salah satunya dengan ditambahkan tetraethyl lead atau TEL yang merupakan bahan aditif penambahan bilangan oktan bensin. Ilmuwan muslim ada yang mengembangkan tentang destilasi, yaitu Zabir Ibnu Hayyan sebagai muslim tersohor di bidang kimia. Pemanfaatan minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari seperti gas, bensin, pelumas, kafta, terus yang terakhir ada aspal. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.